Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu si monyet di bulan Oktober 2020, kita lihat sama-sama ya. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Konsultasi sama saya berbayar, jadi mohon maaf ada sebagian orang yang menghubungi saya berharap analisa gratis. Saya tidak bisa meresponnya karena bagi saya sudah cukup dulu saya memberi bantuan gitu ya. Dan saya tidak mau membuat orang ketergantungan dengan saya. Oke? Kita harus bisa menghargai profesi orang lain gitu ya. Oke, kita mulai sama-sama. Kita ambil kartu yang paling tengah untuk kamu si monyet. Di sini ada kartu garden. Garden ini positif ya. Mungkin di Oktober ini kamu memenuhi undangan ya. Atau kamu ada janji bertemu dengan orang. Oke? Garden, tempat orang berkumpul, tempat orang ngobrol, tempat orang bicara. Intinya ada situasi yang membuat kamu melakukan pertemuan dengan seseorang. Ya, jadi cocokkan dengan keadaan kamu. Entah kamu pergi ke undangan, orang merit, orang pesta gitu ya, atau kamu ada janji bertemu dengan bos besar, atau kamu ada janji bertemu dengan mantan kamu ya. Kalau urusan asmara, cocokkan aja. Sepertinya ada orang yang mengajak kamu bertemu, entah dalam hal apa ya, cocokkan aja. Oke, dalam urusan pribadi, dalam urusan kerja, atau dalam urusan bisnis. Oke? Tapi ini juga intuisi saya mengatakan bahwa kamu belajarlah untuk lebih terbuka lagi. Lebih memperbaiki pergaulan kamu. Semakin baik pergaulan kamu, maka semakin terbuka peluang kamu. Ya? Nggak tahu ya, tiba-tiba intuisi saya mau mengatakan seperti itu. Ya? Bertemanlah sebanyak mungkin, bergaullah seluas mungkin, ya. Jangan terpaku dengan lingkungan yang sama. Oke? Bisa jadi kesempatan atau keberuntungan yang kamu harapkan itu ya datangnya dari orang banyak. Maksudnya ada dari orang-orang yang ada di sekeliling kamu atau orang yang baru kamu kenal. Membuka diri, ya. Keluar rumah, begitu. Mencoba untuk mencari pergaulan yang baru lagi. Jangan pergaulannya itu-itu aja. Oke? Lebih terbuka lagi pikirannya. Kan ini ruangan terbuka, berarti pikiran kita juga harus terbuka. Harus bisa menerima masukan. Harus senang ketika kita dikritik. Oke? Nggak boleh emosi. Kadang-kadang pandangan terbuka itu justru ya dari orang lain. Jangan pernah menganggap diri kita lebih pintar dari orang. Ya, jangan pernah bilang, "Oh ya, alah, yang itu jabatannya apa? Kok berani nasihatin saya? Kok berani kasih pandangan ke saya?" Nggak boleh begitu. Nilai seseorang, oke lah kita nilai dari pendidikan, benar, tapi enggak selalu seperti itu. Orang yang pintar tidak selalu sekolahnya tinggi, tidak selalu orang yang enggak sekolah tinggi itu bodoh. Oke? Jadi ingat, itu nasihat untuk kamu ya, si monyet. Kita ambil kartu berikutnya.
Wah, benar. Ini kartu menara. Kamu orang yang tertutup gitu ya. Kamu orang yang tipe orang mungkin memendam semuanya. Ibarat kata tuh susah nggak mau orang tahu. Sebenarnya itu bagus juga sih. Tapi terkadang menekan pikiran kita juga. Nggak apa-apa orang tahu kekurangan kita. Nggak apa-apa. Kita hidup apa adanya. Kamu ingin ada peningkatan dalam hidup kamu. Ini menara. Kamu ingin mencapai puncak menara ini. Nggak ada yang instan. Ada tangga. Ada stepnya. Oke? Bisa jadi kartu menara ini juga mewakili diri kamu yang merasa sepi, merasa kesepian, merasa lonely, merasa sendiri ketika kamu mendapatkan masalah. Nggak ada yang bantu saya ya, nggak ada yang peduli sama saya, atau kamu merasa serba salah di sini. Ya, maju kena, mundur kena. Kamu merasa seperti itu. Kamu ingin keluar dari situasi yang nggak enak ini, terkurung, terperangkap. Ya, zona aman. Bisa jadi kamu takut melakukan apa-apa karena kamu takut resiko. Jadi kamu memilih zona aman, cuma kamu bermimpi mendapat perubahan hidup. Kalau orang memilih zona aman, gak usah berharap lebih. Ya cukup makan, cukup tidur, terlewati tiap hari ya sudah. Tapi kalau kamu ingin mengharapkan perubahan dalam hidup kamu, ya kamu harus keluar dari situasi ini. Dari situasi yang gak enak gitu ya. Makanya aku bilang dari awal ini nyambung sekali ini. Kamu harus lebih terbuka, lebih aware lagi, lebih ibaratnya menurunkan ego kamu. Ya, coba kita ambil kartu berikutnya ya. Wow, di sini ada kartu anjing. Saya seneng loh kalau lihat kartu anjing ini. Kartu yang melambangkan kesetiakawanan. Kartu orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa bekerja sama. Ya, kalau menanyakan bos, ini bos yang baik. Bos yang mengayomi. Oke, saya melihat ada orang yang peduli sama kamu di sini. Entah itu kamu itu sahabat lama atau kenalan lama kamu. Intinya kamu akan berkomunikasi dengan orang, ya, dan orang ini baik. Bisa jadi orang yang sudah kamu kenal, bisa juga yang orang baru kamu kenal. Kartu anjing, kartu sangat-sangat positif, ya. Kartu lambang kesetiaan, setia kawan, ya, bisa dipercaya, ya. Bisa juga kartu anjing ini mewakili diri kamu untuk supaya kamu bersikap lebih baik lagi. Kalau kemarin-kemarin kamu kurang jujur, kamu harus jujur. Kalau kemarin-kemarin kamu kurang bisa dipercaya, kamu harus menjadi orang yang bisa dipercaya, ya. Harus bisa setia. Oke? Jadi cocokkan aja dengan situasi kamu sekarang ini. Ya? Cocokkan aja. Saya melihat orang ini punya pengaruh yang penting mungkin. Ya, jadi kalau kamu bekerja atau kamu mau bisnis ya, berkaitan dengan orang ini, yang utama dipegang adalah kejujuran dan apa adanya. Jangan banyak membual. Oh saya pintar, oh saya bisa ini, bisa ini. Percaya diri boleh, tapi tunjukkan bahwa oke, saya mampu. Beri saya waktu sekian, saya akan mungkin membuktikan atau memberi hasil kerja saya gitu ya. Siapa tahu Anda berkenan atau Anda puas dengan hasil kerja saya. Seperti itu aja, nggak perlu bilang oh saya ini, saya itu, ini. Jangan membual. Lebih baik kita bicara apa adanya, lebih baik kita rendah dalam berucap gitu. Orang akan lebih respect. Oke? Soal pekerjaan, bisnis, soal rezeki, saya melihat rezeki kamu bagus ya. Ada peluang untuk kamu mendapatkan rezeki dari orang yang kamu kenal gitu ya. Bisa orang lama, bisa orang baru. Ya. Kalau kamu berharap bertemu dengan seseorang, ini ada pertemuan. Sudah lama kamu menunggu pertemuan ini, akan ada pertemuan. Ya. Yang bisa jadi penghalang ego kamu, jadi tekan ego kamu. Ya. Oke. Harus
bisa menyesuaikan diri, ya. Intinya seperti itu aja. Tapi kalau ini untuk hubungan, kalau yang berumah tangga, mungkin bolehlah sekali-sekali cari suasana baru gitu ya, keluar makan dinner atau pergi ke tempat yang pemandangannya bagus, jadi nggak stres. Jangan di rumah aja, ya. Keterbukaan dengan pasangan ini penting, ya. Menara ini pembatasan, nggak ada hal yang perlu dipendam. Ungkapkan aja dengan pasangan kita, nggak boleh gampang tersinggung. Kunci kelanjutan rumah tangga adalah kesetiaan, ya. Oke, ada godaan, ada apa? Kalau kamu setia seperti anjing ini, tidak ada masalah dalam rumah tangga kamu. Jangan mencari kekurangan pasangan, tapi ingat, hal kecil apapun yang ada dalam diri pasangan, itu yang perlu kamu ingat. Oke? Kalau yang single atau single parent, saya melihat kamu akan ketemu dengan soulmate kamu. Oke, kesepian kamu akan teratasi ketika kamu membuka diri dan kamu ada ajakan bertemu, silakan aja. Nggak ada hal yang perlu kamu takutkan, ya. Ini pria baik. Yang single juga, cobalah untuk saling mengenal gitu, ya, supaya lebih baik gitu, lebih tahu, oh ini siapa ya. Nggak usah terburu-buru main perasaan, saling mengenal dulu, membuka diri. Mungkin kamu pernah kecewa atau kamu pernah disakiti, bukan berarti kamu tidak bertemu dengan orang yang lebih baik. Jadi ingat satu hal, ya, kadang-kadang orang yang susah move on itu sebenarnya karena diri dia sendiri, ya. Sudah tahu dikhianati, sudah tahu dijahatin, sudah tahu dikasarin, dia bilang saya nggak bisa lupa gitu, saya masih cinta. Itu bukan cinta, ya. Yang membuat kalian itu nggak bisa move on apa? Kenangan. Oh dia yang romantis dulu, oh dia pernah bikin saya ini senang, ini. Kenangan itu yang bikin kamu melekat, nggak bisa move on, ya. Kita ini bukan hidup dengan kenangan aja, tapi realnya dia ini baik nggak? Dia nggak jujur, selingkuh, nyakitin, kasar. Itu yang perlu diingat. Untuk apa saya ngabisin waktu berpikir dengan orang yang sebenarnya udah jelas nggak cocok buat saya? Orang kasar seperti itu gak cocok untuk saya, gitu. Harusnya kamu bisa legowo, bisa move on dari masa lalu kamu. Oke? Ini readingan umum, ya, bukan personal reading. Jadi bijak menyikapinya, tidak akan semua cocok. Kalau mau cocok, mau benar-benar energi kamu, silakan personal reading, ya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.